Berita Nasional Media BKRI News. Bersama TNI Polri bersinergi dan bersinkronisasi untuk membangun negeri, serta kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Jokowi minat beli minyak ke Rusia, pengamat bilang harga BBM turun tapi dimusuhi AS. Indonesia has this demand. We're ready to discuss with the relevant authorities and companies of our country. I'm not expert on refineries and if the refineries in Indonesia can accommodate the type of oil we provide. I think that should be a subject of discussion of experts. Sebelum mengeksekusi impor minyak dari Rusia, tentu kita harus berhitung dan memitigasi resiko-resiko yang mungkin terjadi. Tapi paling tidak saya pikir ada dua hal yang perlu diperhatikan. Kalaupun terjadi transaksi dengan Rusia, saya harap itu transaksinya G2G, ya. Terus kedua dilakukan barter, gitu ya, karena mungkin settlement finansialnya nanti akan agak complicated, ya. Oleh karena itu dengan barter saya pikir mungkin akan lebih aman dari sisi settlement. Rusia tawarin ke kita, India udah ngambil ini minyak kita nih, harganya 30% lebih murah dari harga pasar internasional. Pak Jokowi mikirnya sama, ada yang nggak setuju karena takut, wah nanti gimana di embargo sama Amerika. Ya biarin aja lah, kalau kita di embargo paling kita nggak bisa makan McDonald's kan. Presiden Joko Widodo tengah mempertimbangkan segala opsi untuk menahan kenaikan biaya di sektor energi seperti harga BBM, salah satunya mengikuti jejak China dan India membeli minyak Rusia. Namun Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai pembelian minyak Rusia ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, kebutuhan BBM nasional bisa lebih terpenuhi, namun negara potensi dimusuhi oleh Amerika Serikat, AS, dan Eropa. Mamit pun menyambut baik rencana Jokowi mendatangkan impor minyak Rusia, lantaran itu bakal lebih memperkuat stok dan harga BBM yang mendapat banyak sokongan subsidi dari pemerintah. Saya kira jika opsi berhasil dilaksanakan akan sangat baik kita. Dengan harga yang jauh lebih murah, maka akan ada pengurangan biaya produksi untuk BBM kita, kata Mamit. Hanya saja dia menambahkan, tinggal seberapa besar negara mampu membeli minyak Rusia dari total nilai impor yang ada. Jika mampu besar, maka itu akan signifikan mengurangi beban. Dengan demikian, ada potensi untuk bisa menurunkan harga BBM, jika sedikit tidak akan signifikan karena impor yang lain nilainya sesuai dengan harga pasar. Terlebih saat ini Indonesia jadi net importir minyak mentah dengan kebutuhan mencapai 1,6 juta barel per hari BOPD. Sedangkan produksi dalam negeri hanyalah 620.000 BOPD. Jadi masih besar sekali nilai impor kita. Namun bila Jokowi jadi mencomot minyak Rusia, maka Indonesia terancam akan kena sanksi dari negara lain terutama AS dan sekutunya lantaran dianggap membiayai perang melawan Ukraina. Padahal di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat, Uni Eropa dan sekutunya juga bagus. Bayangkan jika sampai kita diembargo oleh mereka, maka akan berdampak besar terhadap perekonomian kita. Bayangkan kita semuanya pakai dolar dan tiba-tiba dolar kita di freeze, bisa berabe kitanya. Oleh karenanya, ia berharap langkah diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait lain bisa berhasil, sehingga semua akan baik-baik saja dan Indonesia bisa bebas dari sanksi negara-negara itu. Jadi potensi penurunan harga bisa terjadi jika benar harganya lebih murah dari harga pasar dan kita bisa mengimpor dalam jumlah yang besar. Jika perlu, semua kebutuhan kita impor dari Rusia asalkan kilang kita bisa mengolah minyak dari sana. Tetapi rencana ini benar-benar harus dipertimbangkan terutama dari sisi politik dan potensi embargo dari negara lain. Presiden Joko Widodo mengatakan jika Indonesia melihat semua opsi terkait kemungkinan untuk bergabung dengan ekonomi lainnya termasuk India dan China untuk membeli minyak Rusia demi mengimbangi melonjaknya biaya energi. Indonesia juga belum mengimpor minyak dalam jumlah besar dari Rusia selama bertahun-tahun, tetapi pemerintah Jokowi berada di bawah tekanan yang meningkat untuk mengekang kenaikan biaya setelah dipaksa untuk menaikkan beberapa harga bahan bakar hingga 30% bulan ini. Setiap langkah untuk membeli minyak Rusia dengan harga di atas batas yang ditetapkan oleh negara-negara G7 dapat membuat Indonesia rentan terhadap sanksi AS karena bersiap untuk menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali pada bulan November.
Jokowi juga telah mengundang para pemimpin dunia termasuk Vladimir Putin dari Rusia dan juga Volodymyr Zelensky dari Ukraina ke pertemuan itu. Kami selalu memantau semua opsi jika ada negara dan mereka memberikan harga yang lebih baik. Tentu saja, kata Widodo dalam wawancara dengan Financial Times menanggapi pertanyaan apakah Indonesia akan membeli minyak Rusia. Ada kewajiban bagi pemerintah untuk mencari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan energi rakyatnya. Komentar Jokowi menggarisbawahi kesulitan bagi banyak negara ketika mereka mencoba menavigasi geopolitik dan krisis energi yang melanda rumah tangga dan bisnis di seluruh dunia. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, juga telah lama mengikuti kebijakan non-alignment dengan negara adidaya. Presiden Jokowi juga sempat mengunjungi Moskow dan Kiev pada bulan Juni, hanya beberapa bulan setelah invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari, untuk secara pribadi mengundang para pemimpin mereka ke KTT G20. Pengamat memiliki pandangan sendiri tentang ini. Akan menjadi hubungan masyarakat yang buruk sebenarnya jika pemerintah melakukannya. Membeli minyak Rusia karena Indonesia adalah negara non-blok dan bahkan pendiri gerakan bangsa non-blok, kata David Samuel kepada ekonom Bank Sentral Asia. Dilaporkan, FT jika Moskow telah menawarkan untuk menjual minyak ke Indonesia dengan harga 30% lebih rendah dari harga pasar internasional. Pertamina juga sempat mengatakan pada Agustus bahwa pihaknya sedang mengkaji resiko membeli minyak Rusia. Tetapi AS kemudian pada pekan lalu diketahui mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pembeli minyak Rusia yang tidak mematuhi batas harga yang direncanakan dan yang menggunakan layanan Barat dalam transaksi, meningkatkan potensi risiko bagi negara-negara yang berurusan dengan Moskow. Keputusan Indonesia untuk mengurangi subsidi energi bulan ini didorong oleh kenaikan biaya subsidi bahan bakar 3 kali lipat dari anggaran semula, menjadi 502,4 triliun. Mengikuti langkah China dan India yang telah memborong puluhan juta ton minyak Rusia untuk mengimbangi tekanan fiskal akibat kenaikan biaya energi. Indonesia juga mempertimbangkan langkah serupa. Semua opsi selalu kami pantau. Jika ada negara dan mereka memberikan harga yang lebih baik, tentu saja, kata Jokowi. Melonjaknya harga minyak mentah dunia merupakan imbas memanasnya konflik Rusia dan Ukraina. Hal itu memaksa pemerintah pusat menggerek naik harga bahan bakar minyak di Indonesia hingga melesat ke level tertingginya pada awal September ini. Walaupun keputusan tersebut memicu gelombang protes, pemerintah mengatakan kenaikan harga BBM merupakan upaya terakhir yang dapat dilakukan guna menyelamatkan pembekakan anggaran subsidi di tengah melonjaknya harga minyak dunia dan depresiasi nilai tukar rupiah. Diketahui Indonesia juga telah ditawari minyak mentah Rusia dengan diskon 30%. Sayangnya hingga kini Presiden belum memutuskan apakah Indonesia akan resmi mengikuti langkah para tetangganya untuk mengimpor minyak dari Rusia atau tetap mengimpor minyak dari pasar global yang harganya kian melejit. Presiden Joko Widodo tengah mempertimbangkan segala opsi untuk menahan kenaikan biaya di sektor energi seperti harga BBM, salah satunya mengikuti jejak China dan India membeli minyak Rusia. Namun Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai pembelian minyak Rusia ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, kebutuhan BBM nasional bisa lebih terpenuhi, namun negara potensi dimusuhi oleh Amerika Serikat, AS, dan Eropa. Mamit pun menyambut baik rencana Jokowi mendatangkan impor minyak Rusia, lantaran itu bakal lebih memperkuat stok dan harga BBM yang mendapat banyak sokongan subsidi dari pemerintah. Saya kira jika opsi berhasil dilaksanakan akan sangat baik kita. Dengan harga yang jauh lebih murah, maka akan ada pengurangan biaya produksi untuk BBM kita, kata Mamit. Hanya saja dia menambahkan, tinggal seberapa besar negara mampu membeli minyak Rusia dari total nilai impor yang ada. Jika mampu besar, maka itu akan signifikan mengurangi beban. Dengan demikian, ada potensi untuk bisa menurunkan harga BBM. Jika sedikit, tidak akan signifikan karena impor yang lain nilainya sesuai dengan harga pasar. Terlebih saat ini Indonesia jadi net importir minyak mentah dengan kebutuhan mencapai 1,6 juta barel per hari BOPD. Sedangkan produksi dalam negeri hanyalah 620.000 BOPD. Jadi masih besar sekali nilai impor kita. Namun bila Jokowi jadi mencomot minyak Rusia, maka Indonesia terancam akan kena sanksi dari negara lain terutama AS dan sekutunya lantaran dianggap membiayai perang melawan Ukraina. Padahal di sisi lain, neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat, Uni Eropa dan sekutunya juga bagus. Bayangkan, jika sampai kita diembargo oleh mereka, maka akan berdampak besar terhadap perekonomian kita. Bayangkan kita semuanya pakai dolar dan tiba-tiba dolar kita di-freeze, bisa berabe kitanya. Oleh karenanya, ia berharap langkah diplomasi yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait lain bisa berhasil, sehingga semua akan baik-baik saja dan Indonesia bisa bebas dari sanksi negara-negara itu. Jadi potensi penurunan harga bisa terjadi jika benar harganya lebih murah dari harga pasar dan kita bisa mengimpor dalam jumlah yang besar. Jika perlu, semua kebutuhan kita impor dari Rusia asalkan kilang kita bisa mengolah minyak dari sana. Tetapi rencana ini benar-benar harus dipertimbangkan terutama dari sisi politik dan potensi embargo dari negara lain. Presiden Joko Widodo mengatakan jika Indonesia melihat semua opsi terkait kemungkinan untuk bergabung dengan ekonomi lainnya termasuk India dan China untuk membeli minyak Rusia demi mengimbangi melonjaknya biaya energi. Indonesia juga belum mengimpor minyak dalam jumlah besar dari Rusia selama bertahun
bertahun-tahun, tetapi pemerintah Jokowi berada di bawah tekanan yang meningkat untuk mengekang kenaikan biaya setelah dipaksa untuk menaikkan beberapa harga bahan bakar hingga 30% bulan ini. Setiap langkah untuk membeli minyak Rusia dengan harga di atas batas yang ditetapkan oleh negara-negara G7 dapat membuat Indonesia rentan terhadap sanksi AS karena bersiap untuk menjadi tuan rumah KTT G20 di Bali pada bulan November.